Halo Sobat Diksi, kembali lagi bersama Cakap Diksi. Bahasa bukan sekedar kata, tapi suara kita. Bareng aku, Maulina Azizah. Hari ini kita akan ngebahas tentang topik yang gak kalah seru, penuh insight, dan penuh informasi menarik bagi para pendengar setia kita. Topik kali ini sering banget jadi perbincangan, yaitu tentang mahasiswa berprestasi atau MAPRES. Kalau dengar kata mahasiswa berprestasi itu, yang kebayang di otak pasti mereka nilainya A semua. Aktif banget ikut organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Ambis final bos pokoknya lah. Nah, penasaran gak sih mahasiswa berprestasi itu kayak gimana? So, kali ini kita bakal bongkar sisi mahasiswa berprestasi dan dengerin langsung pengalaman dari narasumber kita, yaitu ada Kak Runi dan Kak Nanda. Hai. Oke, mungkin sebelum ke sesi serius ya Kak, kita bisa perkenalan dulu kali ya. Mungkin dari Kak Nanda terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Nanda Putri Mulyaningrum. Aku dari Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2023. Asalku dari Jakarta. Halo, salam kenal. Oke, gantiin aku ya. Halo semuanya, nama aku Khairunisa, tapi kamu bisa panggil aku Runi. Aku sama seperti Mbak Nanda dari PBI Angkatan 2023. Salam kenal. Oke, Mbak Nanda dan Mbak Runi ini sering kali ya menjadi delegasi dan juga mengikuti perlombaan. Nah, Mbak Nanda sendiri itu sudah menang di lomba debat tingkat nasional, lomba perumusan cerpen internasional dari fakultas, dan yang terakhir ada MAPRES juara ketiga dari fakultas. Nah, kalau Mbak Runi sendiri itu sudah menjadi delegasi kedutaan, yaitu pada Duta Pariwisata Kabupaten Banyumas 2023, Duta Genre Unsut, dan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih lanjut kita bisa dengar langsung penjelasan dari Kak Runi dan Kak Nanda itu sendiri. Oke, ini dimulai dari mana nih penjelasannya? Mungkin bisa dari pengalaman selama jadi delegasi kedutaan ataupun menjadi lomba. Mau siapa dulu? Runi dulu boleh. Oke, boleh. Mungkin aku sedikit ralat, bukan kedutaan ya. Nanti takutnya jadi kedutaan duta besar Belanda gitu. Halo, aku Runi. Aku memang sudah beberapa kali ada kesempatan untuk mengikuti ajang pemilihan duta. Nah, duta ini banyak sekali yang aku ikuti. Sebenarnya untuk memulai itu sebelum masuk Unsut sudah ada di tahun 2022, yaitu Duta Genre Kabupaten Cilacap. Dan selanjutnya itu Duta Pariwisata angkatan 2023 ya, 2023 masuk, ada kesempatan buat ke Banyumas. Kalau misalnya yang lain memang saya cuma delegasi, belum menang, tapi itu merupakan salah satu pencapaian saya karena mau bergerak, mau berproses juga di ajang tersebut karena ternyata saya itu berminat sekali ya untuk tampil di depan umum, untuk berbicara, untuk mengobrol dan menambah relasi gitu. Kalau saya sih terakhir kali itu di Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah baru banget bulan Juni kemarin dan pengalamannya sangat banyak sekali. Nanti mungkin akan dirinci lagi ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke aku. Oke, boleh lanjut. Oke, kalau dari aku sendiri itu yang pertama di bulan 2024 itu ada aku dapat informasi dari fakultas itu untuk mengikuti lomba kesastraan ya Kak, aku biasa ikutnya tuh di cerpen karena sebelum masuk UNIF pun udah beberapa kali ikut perlombaan cerpen gitu. Jadi dosen pun mengamanahkan aku untuk ikut. Waktu itu sebenarnya percobaan sih karena kan cerpen itu biasanya aku nulis bahasa Indonesia ya. Tiba-tiba di ajang tersebut tuh pakai bahasa Inggris gitu. Tapi alhamdulillahnya dikasih kepercayaan untuk menjadi juara kedua di lomba tersebut gitu. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya lomba debat. Lomba debat itu aku mulai dari 2023 juga. Awalnya tuh dari Sudirman Debat Competition. Nah itu aku bener-bener nggak pernah punya pengalaman debat, tiba-tiba ikut temen
gitu, temen ngajakin kayak ayo ikut lomba debat gitu karena kurang orang. Nah di situ bener-bener tumpul, aku bener-bener nggak tahu debat itu kayak gimana, tapi semakin belajar ngeliatin orang-orang yang sudah berpengalaman, dan aku waktu itu nggak punya ekspektasi apapun terkait dunia debat di saat SDC 2023 itu. Tapi di situ alhamdulillahnya aku punya poin, aku bisa membawa timku itu poin yang cukup memuaskan lah ibaratnya, walaupun belum sampai juara sih waktu itu. Lalu habis itu aku diamanahkan ikut ke NUDC KDMI tahun 2024 gitu. Nah di situ juga kita bisa dibilang masih agak kurang ya pengalamannya ya di lomba debat itu, karena tiba-tiba tuh dari seleksi fakultas terus masuk ke seleksi universitas. Nah aku kalah di seleksi universitas waktu itu. Ikut lagi lomba debat lagi, itu seleksi yang 2025 kemarin, itu awal tahun seleksi fakultas. Aku alhamdulillahnya itu karena penilaiannya personal. Iya, penilaiannya personal. Jadi, individu ya? Iya, individu gitu. Walaupun tim ya, walaupun kita bertandingnya tim, tapi yang dipilih tetap poinnya itu personal gitu. Nah, di personal itu alhamdulillahnya aku berhasil bawa nama aku menjadi juara 1 di tingkat fakultas. Lalu lolos ke universitas. Nah, di universitas itu aku balik lagi, aku gak menjuarai di situ karena aku merasa bahwa teman-teman yang lain dari fakultas lain juga nggak kalah hebat, luar biasa gitu. Baru nih aku ke debat yang nasional, itu diselenggarakan di Universitas Hang Tuah Surabaya, dan alhamdulillah meraih juara ketiga di lomba tersebut gitu. Nah berbarengan juga nih sama seleksi universitas, itu juga berbenturan sebetulnya dengan pemilihan mahasiswa berprestasi 2025 itu aku seleksi di prodi dulu bareng beberapa temen, hingga akhirnya di waktu Mapres itu, seleksi Mapres itu benar-benar aku bentrok sama jadwal seleksi KDMI di UNIF waktu itu. Nah kenapa bisa bentrok? Sebenarnya nggak bentrok, cuman di dalam 1 bulan yang sama gitu loh. Nah abis itu ya udah aku buat aja sebisa aku di saat itu ya, dan itu waktu itu sekitar 3 hari kemudian baru dibilang abis itu kan rangkaian tuh kegiatan apa aja seleksinya. Nah aku waktu itu nggak berharap untuk menang sih, karena aku ngelihat bukan lawan ya, lebih tepatnya kayak partner-partner yang lain tuh keren banget, apalagi kan ada seleksi bahasa Inggris kan. Nah karena kita tuh jarang banget pakai bahasa Inggris, jadi kayak aduh ini nggak mungkin menang karena partnerku tuh ada yang dari pendidikan bahasa Inggris, ada yang dari sastra Inggris gitu, dan poin mereka aku yakin kayak itu gede banget di pemaparan bahasa Inggris itu. Tapi aku diberikan amanah lagi untuk bisa meraih posisi ketiga di Mapres fakultas gitu. Jadi bisa dibilang Mapres prodi ya bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Aku punya pengalaman juga yang sama seperti Mbak Nanda, itu ada sebuah rasa tidak percaya diri ya. Saat betul. partner yang lain tuh punya potensi yang lebih besar. Lebih bagus banget. Itu sama waktu kemarin yang duta bahasa itu memang kita dianjurkan untuk menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan baik dan benar, bahasa asing, dan bahasa Jawa daerah. Nah, karena waktu itu dari fakultas itu semua prodi mengirimkan 1 atau 2 delegasi. Setelah sudah seleksi administrasi, kita berangkat ke Semarang, itu benar-benar bersama prodi-prodi yang lain. Sama tadi ada pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, yang saya rasa kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan bahasa asing jauh lebih baik. Betul. Tapi ternyata memang takdir tidak ada yang tahu ya. Betul. Ternyata ya memang kami yang diamanahi gitu. Sangat bersyukur, tapi ada rasa tidak percaya diri, masih menjadi sebuah proses kami untuk belajar. Betul. Wah, keren banget ya. Ternyata Kak Runi sudah jadi duta berpengalaman itu dari SMA, dan juga Kak Nanda sudah kayak berpengalaman untuk menulis cerpen dari SMA ya, Kak? Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan yang pertama yaitu, menurut pandangan umum, mahasiswa berprestasi itu identik punya nilai yang cukup bagus di semua matkul dan juga punya poin plus dibanding non-akademik. Nah, kalau dari Kak Runi dan Kak Nanda, yang membedakan prestasi akademik sama non-akademik
itu bagaimana sih? Dan bener nggak kalau IPK tinggi itu satu-satunya cara buat berprestasi? Oke, mungkin bisa dari Kananda terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi berdasarkan sudut pandang aku ya, sebetulnya untuk sebuah prestasi itu memang ada kategori akademik dan non akademik, tapi bukan semerta-merta prestasi non akademik itu nggak bisa untuk dibanggakan, nggak bisa untuk nggak bisa menjadi kayak acuan kita pintar atau enggak, itu nggak dari situ, karena balik lagi setiap orang itu punya punya kemampuan kreativitasnya masing-masing gitu. Jadi gak semerta-merta nih orang yang ikut ke kayak OSN gitu atau Mapres itu adalah orang yang pinter banget, sementara orang yang punya prestasi di bidang olahraga, kesenian itu bukan orang yang pintar. No, itu aku kurang setuju dengan statement tersebut. Kenapa? Karena setiap orang punya keunikannya masing-masing. Mungkin di bidangnya kesenian, olahraga itu juga sebuah prestasi yang bisa dibanggakan gitu. Terus juga IPK, oke, ini agak sensitif ya ngomongin IPK ya. Kayak aduh aku takut. Oke, jadi kalau IPK-nya harus bagus untuk berprestasi, enggak juga gitu. Karena balik lagi IPK itu kan adalah proses kita belajar di dalam ruang kelas perkuliahan ya, itu untuk terkait mata kuliah dan segala macam. Tapi kalau untuk prestasi di luar IPK itu adalah bagaimana kemampuan kita dalam mengolah minat dan bakat kita gitu. Ada beberapa, mungkin kalau di akademik itu bisa dikonversi ke mata kuliah, bedanya itu. Tapi kalau non akademik itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Karena kan tergantung nih kita prodinya adalah pendidikan bahasa Indonesia, kan nggak mungkin dong dari juara seni tari gitu dari seni ya, tari dikonversi ke berbicara kan nggak mungkin ya. Mungkin kalau ke pewarnaan mungkin masih bisa. Tapi kalau ke yang terlalu teoretis nih kayaknya nggak bisa gitu. Jadi perbedaannya di situ gitu. Ngomongin balik lagi ke IPK, aku punya pengalaman yang dari awal mungkin kalian tahu IPK aku tuh nggak besar, nggak semuanya IPK tuh A gitu loh, nggak gitu juga. Bahkan aku pernah C. Wah. Aduh. Jadi kalau ngomongin IPK adalah bagaimana kamu mengikuti proses pembelajaran di dalam ruang kelas perkuliahan, itu aja, kerjain tugas. Tapi kalau misalkan prestasi akademik non akademik adalah bagaimana kamu mau untuk melatih diri kamu mau punya tekad untuk ngikut di berbagai kesempatan gitu. Intinya adalah kita nggak bisa nyatuin nih antara IPK dengan prestasi gitu ya, karena belum tentu juga loh yang punya IPK besar itu mau untuk ikut aktif terlibat dalam organisasi ataupun dalam perlombaan, betul, karena kan perlombaan itu kan menguras tenaga kan, ada yang namanya latihan, ada yang namanya kita kadang mungkin kalau di sekitaran Unsud no problem lah, tapi kalau misalkan harus keluar gitu kan, kayak waktu itu aku harus ke Surabaya gitu, ada beberapa jadwal perkuliahan yang harus aku skip gitu. Nah jadi lebih ke ini aja sih, kemauan kita gitu ya, karena kalau misalkan kemauan kita kuat untuk berprestasi itu pasti akan ada jalannya sendiri. Dan kalau misalkan kita balik lagi ke pengaturan waktu, ini penting karena bagaimana kita mengatur waktu itu juga menjadi patokan kita untuk bisa memanage antara perkuliahan, terus juga minat bakat kita untuk di-up lagi, dan juga bagaimana waktu kita untuk istirahat gitu. Jadi nggak semua tentang IPK IPK itu harus anak berprestasi semua, enggak juga, enggak gitu. Semua orang punya punya kesempatan yang sama terkait perlombaan ataupun delegasi gitu. Keren sekali. Oke, keren banget jawaban dari Kak Nanda ya. Oke, kita mungkin langsung lanjut dari Kak Runi. Untuk mungkin perbedaannya sudah dijelaskan dengan sangat bagus sekali dengan Kak Nanda. Mungkin aku akan menyoroti tentang IPK ini ya. Kita harus mungkin lebih teliti lagi dalam berbicara hal ini ya Kak Nanda ya, karena betul. bukan lumayan lagi, ini memang sensitif sekali. Oke, sama seperti Kak Nanda, aku bukanlah mahasiswa yang A semua. Nilaiku banyak sekali yang mungkin tidak sempurna ya, tidak A gitu. IPK menurutku adalah suatu bagian dari nilai atau hasil. Dan proses itu yang lebih penting dari semua itu. Betul. Jadi mungkin kalau aku dan Kak Nanda, mungkin banyaknya yang di non akademik ya, ya kan Kak ya. Yeah. Kak Nanda sangat suka di sastra, aku juga suka sekali saat berbicara di depan umum. Jadi kedua hal itu juga tidak bisa dibenturkan bahwa mana yang baik, mana yang buruk, karena
ikan itu memang jagonya berenang, nggak jago memanjat pohon. Betul. Kalau monyet juga nggak bisa berenang, bisanya memanjat pohon gitu, tidak bisa dibentur-benturkan seperti itu. Mungkin karena IPK terdengar identik dengan prestasi karena memang singkatannya ya, iya, nilai indeks prestasi kumulatif. Iya, betul. Ya. Kalau misalnya ada yang punya IPK bagus ya, tentu saja itu merupakan hal yang sangat bagus. Gitu. Karena ada beberapa tipe orang yang memang suka sekali belajar, suka sekali teori, suka sekali dalam kelas, tapi ada juga teman-teman yang lain yang suka berkegiatan di luar, menambah relasi dan lainnya, dan keduanya tidak ada yang salah, semuanya bagus, tapi untuk merelevansikan IPK ke berprestasi ya ada banyak cara lah, Iya. nggak hanya IPK. Karena ketika kamu IPK-nya bagus tapi tidak mau untuk mengambil berbagai kesempatan, itu juga hal yang sangat disayangkan. Ketika kamu punya sebuah kapasitas untuk belajar dan memahami dengan lebih baik, tapi nggak mau mengambil kesempatan, semisal untuk berbicara di depan umum, untuk menambah relasi atau mengikuti kegiatan seperti itu. Dan menurut saya akademik dan non-akademik merupakan dua hal yang sama-sama berharga. Tidak hanya matematika saja ya Kak Nanda. Betul. Ada sastra, ada seni, ada olahraga gitu. Dan semuanya patut untuk dibanggakan karena semua orang punya potensinya. Tujuan kita berkuliah adalah untuk mencapai potensi terbaik kita. Karena Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia juga selalu mendukung kita untuk mencapai itu semua dengan berbagai kesempatan. Seperti itu. Oke, jadi kayak semua itu tergantung kemauan, terus tekad, tekad, keinginan, terus sama latihan. latihan ya, yang sering. Yang penting itu prosesnya. Oke. Mau langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua? Oke. Menurut kakak berdua, kan pernah ikut organisasi, komunitas, maupun lomba di luar kampus. Berdasarkan pengalaman kakak, kira-kira apa sih kegiatan di luar kampus yang paling berpengaruh ke pencapaian kakak sekarang? Mungkin dari Karuni terlebih dahulu. Karuni dulu. Oke, aku dulu ya. Yang berpengaruh, semuanya berpengaruh sekali, jujur, karena setiap organisasi, setiap kegiatan, setiap komunitas yang diikuti pasti kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan berusaha untuk merealisasikan sebuah proker, sebuah agenda gitu. Untuk yang di dalam kampus itu aku dulu pernah ikut Himadiksi sama di sini. Aku demisioner. Ya, dan yang di luar kampus yang terbaru yang aku ikuti adalah IKADUBAS atau Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja itu merupakan suatu momentum dan kesempatan aku untuk belajar karena di sana kalau di Himadiksi kan memang setara ya. Maksudnya sama-sama S1, sama-sama semester, kalau nggak semester 5, semester 3 gitu kan. Kita sama-sama berproses dari garis start yang sama, tapi kalau di sana memang ada yang sudah menjadi reporter, ada yang sudah lulus, ada yang sudah melakukan banyak sekali pengalaman. Hal itu sih yang membuat aku berpengaruhnya di aku karena aku lebih terpacu. Kalau lihat teman-teman mungkin di satu line yang sama, kalau di sana mereka sudah maju-maju dan itu membuat aku lebih semangat untuk tetap maju seperti itu. Kalau untuk di kegiatan di luar, untuk saat ini sih aku belum mengikuti ini ya, organisasi di dalam kampus. Terakhir itu yang periode sebelumnya, tapi untuk kegiatan kepanitiaan masih lanjut. Yang terakhir adalah PKKMB Fakultas Ilmu Budaya, dan itu tentu saja ya akan memberikan banyak sekali manfaat karena kita akan berkomunikasi, akan berelasi dengan banyak orang seperti itu. Oke, jadi semua kegiatan itu berpengaruh ya, entah berpengaruh buruk ataupun baik itu bisa jadi ya Kak. Kan kita nggak ada yang tahu, terus juga harus pintar memilah. Oke, selanjutnya bisa Kak Nanda untuk. Oke, baik. Kalau dari aku sih sama ya, karena sangat berpengaruh juga di dalam ya perjalanan aku selama perkuliahan gitu. Tapi yang membuat aku paling berkesan itu ya ikut lomba berbagai macam kegiatan lomba sih, karena dari situ jujur kayak itu membawa aku untuk berkeliling Pulau Jawa. Asik. Gitu, karena ya sekalian jalan-jalan gitu lah ya. Tapi di balik itu kalau lomba tuh membuat aku kadang terpacu untuk bertemu dengan banyak orang gitu, karena mereka punya
punya tingkatan, mungkin ya tingkatan yang lebih Tinggi. lebih tinggi lagi dari aku, sehingga kayak aku membangun relasi dari berbagai banyak orang tuh lebih mudah gitu, karena kayak kita bisa belajar bareng. Nah, dari aku punya pengalaman unik dari lomba aku yang di Surabaya itu, aku punya teman dari orang Surabaya, dari dari UNES ya? UNES, terus dari Trisakti, ada dari ITB, ada dari UI gitu, dan terakhir baru banget kemarin kita sparring debat bareng mereka. Wah, seru banget deh pengalamannya. Iya, terus aku juga ikut komunitas sastra, salah satunya cerpen, itu aku mulai dari SMP gitu. Dan sekarang nambah komunitas lagi. Banyak Itu ya? iya, jadi komunitas kalau mungkin kalian bisa kunjungin Instagramnya ya. Aku ikut Jakarta Book Party kemarin banget, waktu libur kita kumpul di sana baca buku bareng di lapangan Banteng gitu. Nah, jadi tapi yang paling berkesan buat aku adalah ikut lomba gitu, karena dari ikut lomba aku bisa punya banyak temen gitu ya, dari berbagai univ, juga bisa mengunjungi beberapa kota yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya gitu. Mungkin sama kalau misalkan di organisasi kayak baru nih, di organisasi itu kan kita lebih ke ya satu prodi dalam jajaran yang sama, cuman beda angkatan aja. Lebih ke buat aku lebih ke membangun personal branding aku juga, terus juga membangun kekeluargaan dari tiap angkatan di PBI gitu aja dari aku. Oke, mungkin kayak secara singkatnya tuh semua berpengaruh ya Iya, Kak. betul. Terus membuat kayak kita sharing pengalaman. Pertanyaan nomor 3 nih Kak. Menariknya kan banyak orang yang berpikir kalau mahasiswa berprestasi itu jarang gagal atau mungkin anti gagal. Kalau kita gali kan sebenarnya nggak seperti itu ya Kak. Iya. Pasti tetap ada naik turunnya. Nah, menurut Kakak pernah nggak sih ngalamin momen gagal tapi ternyata itu justru jadi titik balik buat berprestasi lagi, dan apa yang bikin kalian tetap mau mencoba buat bangkit lagi? Aduh, ini mulai dari Kak siapa dulu? Anda dulu aja. Oke. Dari Kak Nanda. Gimana ya, kalau ngomongin kegagalan pasti banget, itu suatu hal yang manusiawi, lumrah, gagal gitu. Karena kan aku juga awal mulai ikut perlombaan nggak langsung menang juara 3, juara 1, juara 2, itu nggak mungkin banget. Itu pasti ada gagalnya. Beberapa kali gagal adalah yang paling berkesan di aku, seleksi KDMI di universitas. 2 kali gagal gitu, 2 kali dibantai. Itu terus juga pernah di cerpen gagal juga, nggak dapet juara juga pernah, ditolak dari penerbitan juga pernah. Terus yang paling jadi mungkin the secret story kali ya, adalah aku gagal masuk Unsud di tahun 2022. Itu kegagalan terbesar aku. Oh, jadi Kakak gapir ya? Betul, aku gapir. Kita sama Kak. Ya, pejuang Gagal gapir. jujur. Iya, itu. Aku down-nya di situ, tapi balik lagi karena support system dari keluarga, dari teman-teman juga, kalau perjuanganku tuh belum berakhir loh. Kamu gagal di situ belum tentu kemampuan kamu itu berhenti gitu aja tuh, enggak yang kayak gitu. Karena aku menekankan kalau misalkan kita ada kemauan untuk terus berproses, untuk terus latihan, pasti suatu saat tuh bakal ada yang buah manis yang kita ambil gitu kan. Dari kegagalan aku yang 2 kali gagal masuk seleksi nasional KDMI, akhirnya bisa membawa aku ke penghargaan di Universitas Hang Tuah Surabaya itu sih, dan membawa aku juga untuk pertama kalinya aku membuat cerpen internasional dan menduduki peringkat 2 gitu sih. Wow, keren banget ya Kak. Kayak kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya. Bukan. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Runi. Oke, untuk kegagalan itu aku memulai Unsud juga dengan kegagalan di SNBP rapor. Aku gagal masuk sini, dan alhamdulillah di tahun yang sama aku lolos di UTBK atau SNBT gitu. Jadi memang gagal itu merupakan sebuah proses, dan itu bukanlah hal yang memalukan, aib dan yang lain. Karena benar katakan Anda, kalau gagal itu bukan artinya kita harus berhenti gitu ya.
Dan kalau misalnya tadi prestasi yang disebutkan oleh Kak Maulin, itu sama sekali aku nggak menjuarai loh teman-teman. Yes, jadi saya memang delegasi, dan itu semua adalah cara saya untuk belajar dan bertumbuh, karena yang belajar itu bukan hanya yang menang, Betul. semuanya adalah tempat untuk belajar gitu. Karena kita tidak hanya sharing dengan yang menang saja, yang menang itu kan sebuah bonus ya. Bonus, iya, betul. Bonus semuanya berusaha semua. Dan pasti kalau misalnya yang saya ikuti kan memang ajang kedutaan pemilihan. Jadi memang ada yang harus dipilih. Tapi bukan berarti orang yang tidak dipilih adalah orang yang buruk atau orang yang gagal gitu. Karena aku percaya banget ada satu moto hidup, itu langkah yang lancar itu biasanya dimulai dengan langkah yang tersandung dulu gitu. Jadi bukan berarti gagal itu sebuah hal yang buruk. Bahkan ketika aku gagal pun itu bukan hal yang aku sedihkan. Aku lebih sedih kalau aku tidak mengambil kesempatan gitu. Jadi semua hal itu pasti dimulai dari sebuah kegagalan, dan sukses itu memang buah hasil dari betapa banyaknya kegagalan yang kita dapatkan. Yang penting kalau gagal itu jangan berhenti, udah gitu aja. Iya. Kuncinya tuh kegagalan bukan akhir dari Bukan segalanya. Iya, betul. Nah, dari beberapa pengalaman yang tadi sudah kakak ceritakan, kira-kira gimana caranya kakak menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan kehidupan pribadi? Mulai dari siapa dulu? Aku dulu kan? Karuni. Oke. Oke, kalau untuk akademik, organisasi, dan mungkin kegiatan di luar, mungkin lebih tepatnya itu aku lakukan itu saat di semester 3 ya? Iya, 3-4. Ya kan 3-4 ya? 3-4. Jadi untuk organisasi kan tidak selalu setiap saat itu selalu rapat ataupun ada pertemuan, ada yang namanya jadwal, dan jadwal itu sangat penting untuk kita ketahui dalam melakukan list prioritas ya. Iya. Tentu saja untuk akademik seperti perkuliahan, kelas itu menjadi hal yang utama. Dan apabila mungkin ada perlombaan seperti Kananda itu pastinya ada dispen, karena kan iya, betul. dalam 1 tahun tidak mungkin semuanya buat lomba ya Lomba, Kak ya. iya, betul. Ini namanya kita belajar untuk manajemen waktu, menentukan prioritas seperti itu. Karena insya Allah kalau semisal di organisasi yang aku ketahui, ketika kita memang ada suatu yang sangat penting di perkuliahan, kita bisa izin terlebih dahulu, yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Seperti itu. Oke. Kalau dari Kananda sendiri bagaimana? Oke, mungkin aku lebih ke apa ya? Aku juga dalam manajemen masih buruk sih. Masih belajar sih untuk manajemen waktu, bagaimana akademik, terus non akademik, dan juga organisasi dan perkuliahan gitu. Ya balik lagi ke benar kata Mbak Runi bahwa harus ada to-do list prioritas yang dibuat untuk kita lebih memudahkan ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang memang seharusnya kita kerjakan gitu kan. Cuman ya kalau dari organisasi, karena aku waktu itu divisinya sekretaris, jadi di aku sih masih fleksibel ya kalau untuk sekretaris, karena kita kan bermainnya di balik layar gitu, untuk buat persuratan apa segala macam. Jadi sekret itu jarang banget untuk datang langsung gitu. Jadi masih bisa ada waktu nih buat untuk memilih dulu pekerjaan dari kuliah, tugas kuliah, dan dari organisasi gitu. Tapi kalau untuk perlombaan ini yang agak unik di aku adalah kalau perlombaan itu ada yang namanya latihan rutin. Nah, di situ biasanya pelatih itu akan meminta jadwal dari aku. Kamu sibuknya kapan? Kamu waktu luangnya kapan gitu kan. Nah, waktu itu aku waktu luangnya adalah di jam 4 itu di semester 3 kemarin. 4 ya, semester 3 dan 4 itu di sore hari itu masih agak waktu luang gitu. Jadi dipilihlah di situ. Tapi dari aku sendiri itu nggak masalah kalau misalkan latihannya itu sampai sore gitu kan. Karena ya gimana pun itu persiapan gitu. Tapi yang sangat
diperhatikan aku adalah jadwal istirahat. Itu benar-benar kacau sih dia. Jadwal istirahat itu benar-benar kacau banget gitu, karena memang kita masih belajar ya untuk manajemen waktu dengan baik gitu, karena harus berberes kos dulu, harus ngerjain cuci baju dulu gitu kan. Gitu, apalagi kalau aku kan nggak laundry ya, jadi lebih harus semuanya sendiri gitu. Nah, tapi aku lebih ke setuju dengan statement to do list, karena itu membantu banget aku untuk memprioritaskan mana nih yang harus aku kerjakan dulu gitu, mana yang harus aku utamakan dulu gitu. Nah, untuk lomba tentu ada dispen seperti yang dibilang sama Karuni gitu. Jadi ngomong aja kalau misalkan kalian itu ada kegiatan A atau kegiatan B dengan dosen kalian, pastinya dosen kalian ngerti kok gitu loh. Kalau misalkan ini juga demi meningkatkan nama baik, nama prodi, betul. Terus kalau misalkan kalian di organisasi kalau nggak bisa datang ya bilang aja Kak, ada keperluan ini atau keperluan yang nggak bisa ditinggal, jangan cuman alasan doang ya gitu. Tapi memang harus jelas gitu kalau memang nggak bisa gitu dari aku. Dan kalau mendengar dari kita berdua sepertinya sibuk banget ya, padahal kita juga punya banyak waktu luang kok. Kita masih main-main Uno ya. Iya, masih main Uno, masih baca-baca novel, baca-baca AUM masih bisa. Masih santai, tapi memang ada beberapa waktu ketika semisal ada proker atau yang lainnya memang cenderung lebih sibuk. Tapi di lain waktu itu juga kita santai dan punya kesempatan untuk mengambil banyak kegiatan. Betul. Oke, jadi kayak kesimpulannya belajar memanajemen waktu dan menentukan prioritas ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa indikator sederhana yang bisa dipakai mahasiswa untuk menilai dirinya berkembang walaupun bukan berupa piala, IPK tinggi, atau aktif join kegiatan kampus atau di luar kampus? Oke, mungkin aku dulu ya Kak, nanti akan Anda yang akan lebih banyak berbicara. Bagaimana sih indikator untuk melihat kita berkembang atau tidak berdasarkan sebuah IPK, tidak berdasarkan piala dan yang lain-lain. Sama seperti aku mungkin terakhir kali memegang piala itu kapan ya? Jarang sekali. Dan memang saya malah cenderung yang tidak pernah menang ini ya. Tapi karena itu saya bilang tadi, semakin kamu ikut kegiatan, kamu akan semakin berkembang. Kalau aku sih karena ini merupakan lomba yang pemilihan duta, itu pasti ada sebuah dokumentasi ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kayak ada presentasi dan lain-lain, itu akan terdokumentasi dengan baik, biasanya diupload, diunggah di YouTube ataupun media sosial yang lain. Nah, itu bisa menjadi pacuan kita untuk melihat, oh di 2022 saya masih belibet, oh di 2023 saya sudah mulai berbenah kata, di 2024 saya mungkin sudah belajar sedikit-sedikit tentang bahasa asing, di 2025 saya semakin percaya diri. Itu merupakan salah satu indikator atau cara yang lumayan mudah karena kalian hanya bermodalkan sebuah dokumentasi, tidak harus juga untuk mengikuti lomba seperti saya. Tapi ketika kamu sudah sangat suka dengan suatu bidang, misalnya kayak sastra, itu bisa kalian buat portofolio gitu. Dari semester 1 bikin puisi sampai semester 5 kita bandingkan, pasti tulisan kalian akan semakin berkembang seperti itu. Tidak perlu piala untuk berkembang gitu. Iya, kalau kan Anda gimana? Kalau dari aku sih indikator untuk setiap pencapaian apa ya, setiap perkembangan itu dari latihan sih. Karena mungkin emang karena aku punya pelatih, jadi biasanya yang bikin perkembangan itu kan dari pelatihnya gitu. Cuman aku selalu menekankan setiap proses yang aku jalani itu pasti nggak jauh dari latihan. Semuanya dari latihan, bagaimana kita berproses juga dari latihan. Karena kalau aku tuh setiap latihan itu aku buat setelah selesai latihan, aku buat di dalam latihan itu aku ngapain aja sih gitu. Nah, nanti di-compare dari latihan sebelumnya gitu. Kayak latihan yang kemarinnya aku belum bisa ini loh buat argumen yang bagus, di latihan berikutnya argumen ini tuh kuat gitu loh. Aku udah bisa nyari faktanya, aku udah bisa nyari datanya segala macam gitu. Nah, di penulisan juga gitu. Aku selalu terus latihan nulis ya. Kalau di aku karena ininya cerpen, latihan nulis, satu hari ini udah berapa kata nih yang bisa aku tulis gitu. Terus alur ceritanya gimana, ini udah bagus belum gitu. Jadi ya dari situ aku tahu gitu loh
ke bahwa kemampuan aku tuh terus meningkat. Nah itu. Yang kedua adalah komentar dari orang sekitar, karena aku gak bisa lepas yang namanya bagaimana sih pendapat orang lain. Salah satunya adalah orang tua aku yang selalu menekankan kayak, ih kamu kenapa berubah ya gitu, kok kamu kurang ini, kamu kurang itu gitu. Itu bukan sebuah tuh ancaman buat aku gitu, tapi itu adalah kritik buat aku sendiri untuk terus berkembang gitu. Karena siapa yang bisa menilai diri sendiri selain orang lain gitu. Karena kalau melihat diri sendiri tuh kadang ada Ya, suatu luput ya. masa, iya, satu masa dimana kayak, ih aku udah keren banget, aku nggak perlu latihan lagi gitu. Enggak, tapi dari orang lain, kamu masih kurang ini, kamu masih kurang itu. Jadi itu acuan aku untuk terus berkembang tanpa melihat IPK ataupun piala gitu. Karena bagi aku itu adalah hasil ya. Karena balik lagi, kalau latihan dan komentar orang itu ya suatu proses kita untuk bisa menerima bahwa kita tuh masih butuh proses yang lebih panjang lagi. Gitu. Kalau aku sih mau menambahkan, kalau indikator untuk melihat kita berkembang atau tidak adalah jam terbang. Betul. Ya, bukan jam yang terbang, tapi bagaimana kita selalu berproses setiap waktunya. Seperti itu. Oke, dari Kak Runi dan Kak Nanda kita bisa tahu ya kalau mahasiswa berprestasi itu bisa macam-macam. Ada akademik maupun non-akademik. Selain itu ternyata mahasiswa berprestasi juga punya masa jatuh, bangunnya ya juga. Justru masa-masa itu yang membuat mereka semangat lagi untuk terus berkembang. Nah, jadi nggak ada jalur yang benar ataupun yang salah. Yang penting kita bisa menemukan cara yang sesuai dengan passion diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak ya Kak Runi dan Kak Nanda yang sudah sharing banyak banget insight-insight baru buat kita dan juga para pendengar. Cukup sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya Cakap Diksi. Bahasa bukan sekedar kata, tapi suara kita. Dadah!